Shalom Eko. Wow, sorakan haleluya. Mari bersama kita getarkan tembang ini, amin. Biar setiap jiwa yang menonton ikut menari memuji Tuhan. Mari semua katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama sorak. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Come on, say. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. One more time, come on, sing. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan, angkat tanganmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. One more time, say. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Teman-teman saya di rumah, come on, katakan, say. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Come on, Eko. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Sorakan haleluya. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Bapa
Percayakan ada bagiku, ada bagiku. tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku, saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Hey guys, happy weekend. Weekend pertama di bulan Februari. How are you guys? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat. Semua keluarga juga di rumah sehat semuanya. Dan puji Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini karena semua anugerah Tuhan. Amin. Dan bulan Februari adalah bulan yang penuh kasih, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Dan next week, we're gonna celebrate Valentine together guys. Dan yang akan kita lakukan adalah teman-teman bisa klik link di deskripsi kami. Di situ ada info mengenai bicara cinta. Kalau teman-teman klik link di situ, teman-teman bisa langsung jawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan cinta dalam kehidupanmu. Come on, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi para teman-teman yang mungkin masih bingung soal cinta, entah kau dalam kesendirian atau mungkin kau dalam berhubungan dengan pacarmu saat ini. Dan teman-teman bisa langsung saja bertanya cinta di situ dan sama-sama kita akan bicara cinta pada minggu depan. Haleluya. So, teman-teman, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, supaya hanya Engkau saja yang bicara dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So, bulan Februari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam bulan grace, atau kasih karunia, atau anugerah Tuhan, atau kasih Tuhan, atau rahmat Tuhan, atau apapun lah, sama aja gitu ya. Apapun yang teman-teman mau sebut itu artinya sama aja. Dan pembelajaran kita minggu ini berjudul Live in Grace, hidup di dalam anugerah. Teman-teman sadar nggak bahwa kalau kita hidup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan seringkali gitu ya, worship leader mungkin bilang begitu, atau mungkin seringkali pendeta bilang begitu, bahwa kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kita belajar di
Di bulan lalu kita belajar tentang new chapter, kita bicara tentang new life, new hope, new wine, new peace juga. Kita belajar semuanya itu, saya yakin dan percaya semuanya itu tidak luput dari yang namanya anugerah Tuhan. Kita boleh punya babak yang baru dalam kehidupan ini, kita boleh punya musim yang baru dalam kehidupan ini, kita boleh punya tahun yang baru dalam kehidupan ini, tetapi semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya anugerah Tuhan. Amin. Jadi, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan lebih jauh, bolehkah saya bilang bahwa anugerah Tuhan bukan hanya ada dalam kehidupan ini, tetapi juga ada di dalam setiap proses kehidupannya. Jadi anugerah Tuhan ada dalam kehidupan dan segala prosesnya. Baik itu mungkin senang, baik itu mungkin susah, baik itu mungkin duka, suka, khawatir, cemas, atau mungkin senang, berada di sukses, dan segala macam kegiatan lainnya. Anugerah Tuhan ada dalam setiap kehidupan dan segala prosesnya. Mungkin prosesnya sakit, mungkin prosesnya harus kecewa, mungkin prosesnya harus berbeban berat, tetapi percayalah semuanya itu mendatangkan kebaikan, kata firman Tuhan. Dan semuanya itu membuat kita belajar bahwa memang kita hidup karena anugerah Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mungkin ini ayat yang sangat familiar gitu ya, seperti yang tadi saya udah bilang. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan ada puji-pujian lagu-lagu yang sering kita nyanyikan, bilangnya bahwa aku ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Aku ada hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Ya, pokoknya gitulah ya intinya lagunya. Udah lupa-lupa juga nih menyanyi gimana. Dan ya intinya adalah begitu, bahwa kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tapi pernah nggak teman-teman bertanya, apa sih yang sebenarnya maksudnya kita ada nih sampai hari ini karena anugerah Tuhan? Bahkan di Alkitab juga tulis Paulus mengatakan bahwa dia hidup sebagaimana dia ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan Paulus. Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, mungkin teman-teman bingung, apa yang sebenarnya terjadi di sini, apa yang sebenarnya ada gitu ya, apakah benar kita hidup dalam anugerah Tuhan, apakah benar kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. And I'm gonna encourage you guys, you know it's okay punya pertanyaan dalam kehidupan, tapi justru hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa apa yang sebenarnya dimaksud ketika kita bilang hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Untuk menjawab itu, sama-sama kita akan flashback sejenak dari kisah hidup Paulus. Karena kisah hidup Paulus sangat luar biasa, dan kita akan sama-sama belajar bagaimana Paulus disertai oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan. Teman-teman mau dengar kisahnya? Teman-teman suka dengar cerita kan? So I'm gonna tell you guys a story. Jadi kisahnya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah salah satu tokoh penyebar agama Kristen yang sangat luar biasa. Dan bahkan fun fact-nya adalah dia adalah orang yang menulis hampir seluruh perjanjian baru. Dia menulis 13 kitab di perjanjian baru. Itu merupakan 60% daripada, kurang lebih gitu ya, 60% daripada perjanjian baru. Luar biasa kan? Tapi jangan luar biasa dulu, karena itu yang kita kenal sekarang. Sebelum Paulus berjumpa dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat kisah hidupnya sebelum Paulus berjumpa dengan Tuhan. Di Alkitab, nama Paulus ditulis juga artinya Saulus. Ya, kalau Paulus itu adalah dalam bahasa Yunani, Saulus adalah dalam bahasa Yahudi. Jadi sama aja gitu, jangan bingung. Dan kalau teman-teman baca dalam Kisah Rasul 8 ayat 3, dikatakan Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi yang Saulus lakukan pada zaman dahulu sebelum dia berjumpa dengan Tuhan adalah menyeret keluar setiap laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang merupakan Kristen pada zaman dahulu. Boom, insane nggak? Dia adalah orang yang sangat jahat dan keji. Bahkan di Kisah Rasul 9 ayat 2, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka
dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi dia saking bencinya sama orang Kristen, dia minta kepada imam besar agung supaya dia punya surat kuasa. Kira-kira kuasanya adalah begini, supaya kalau ketika dia ketemu sama orang-orang Kristen di jalan, ketemu sama laki-laki atau perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa langsung membinasakan mereka dan langsung bisa menyeret mereka, membawa mereka masuk ke dalam penjara. Gila nggak? Itu yang Paulus yang kita kenal dulu sebelum dia kenal Tuhan. Tetapi yang luar biasanya yang firman Tuhan katakan kepada dia adalah Kisah Rasul 9 ayat 15. Kalau kita baca lebih jauh lagi, Kisah Rasul 9 ayat 15. Firman Tuhan bilang kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini, Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Jadi ketika dia dalam perjalanan di Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menemui dia dengan berupa cahaya yang begitu terang. Dan matanya itu bisa, saking terangnya, membuat mata Paulus itu menjadi buta. Dan tahu nggak, ketika dia buta gitu, di Damsyik Tuhan bertemu juga dengan seseorang yang namanya Ananias, seorang Kristen. Dia bilang bahwa, "Hey, kamu harus doain si Saulus, supaya si Saulus ini bisa melihat kembali, dan supaya si Saulus ini bisa sembuh." Dan si Ananias bilang, "Aduh Tuhan, aku tahu dia ini orang yang tugasnya itu membunuh orang Kristen, dan bahkan dia mau ke kota saya, ke kota Damsyik, itu supaya dia punya kuasa, punya surat, untuk bisa langsung mengeksekusi orang-orang Kristen. Aku ini orang Kristen Tuhan, mungkin aku bisa saja dibunuh sama dia." Kira-kira Ananias bilang kayak gitu. Tetapi singkat cerita, Ananias taat kepada firman Tuhan, dan dia langsung berdoa untuk Saulus, dan Saulus bisa melihat kembali, dan dia bertobat, dan dibaptis, dan seperti yang kita tahu, Saulus ada sampai sekarang gitu ya, pelayanannya sangat luar biasa, pelayanan Rasul Paulus sangat luar biasa gitu ya, dan bahkan dia bisa menulis kitab-kitab di Alkitab gitu ya, dan sejarahnya, firman-firmannya sangat luar biasa, dan kita bisa kenang sampai sekarang. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman adalah merasain, oh ini cerita yang sangat luar biasa gitu ya, dari seseorang yang tugasnya membunuh orang Kristen, tapi kita Tuhan berjumpa dengan dia, menemui dia hidupnya langsung berubah. Dan bahkan dikatakan bahwa dia adalah alat pilihan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. So teman-teman, jadi jelas banget bahwa ketika 1 Korintus 15 Paulus bilang bahwa aku ada hari ini sampai karena anugerah Tuhan, jelas banget dia mengerti bahwa dia adalah dulunya orang berdosa, dan ketika dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan menemui dia sadar betul bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan dia sadar bahwa dia hidup dalam anugerah Tuhan. Teman-teman, I challenge you guys, supaya teman-teman bisa tahu bahwa teman-teman ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sama seperti Paulus, dia bisa bilang bahwa aku ada hari sampai hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Maka hari ini teman-teman juga harus bisa bilang dalam kehidupanmu, bahwa aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan setidaknya aku menemukan 2 alasan kenapa Paulus bisa bilang hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan memilih kita. Karena kita dipilih Tuhan. Saulus ketika dia masih berdosa, ketika dia lagi sedang berkobar-kobarnya untuk membunuh orang Kristen, ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk meminta surat kuasa itu, dia dijumpai oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menemui dia, sehingga akhirnya kehidupan Saulus berubah, dia bertobat, dan melakukan pelayanan masuk ke dalam rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, mungkin hari ini teman-teman juga bilang bahwa, oh, aku ini orang yang masih berdosa Tuhan, aku ini orang yang masih sering berbuat salah, aku masih orang yang sering berbuat kebiasaan-kebiasaan buruk, kok bisa Tuhan pilih aku? Roma 5 ayat 8 bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi memang kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang memang kodratnya adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu menunjukkan bahwa kegagalan manusia mengikuti rancangan Allah. Dan memang setiap kita gagal masuk ke dalam rancangan Allah. Tapi ketika dikatakan kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita, mati di atas kayu salib untuk kita, itu menunjukkan bahwa kita
memang orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus mati untuk dosa kita. Atau mungkin hari ini kau bilang, aduh Tuhan, aku ini nggak berdaya, aku nggak punya daya juang lagi. Aku putus asa, aku nggak mau hidup lagi Tuhan. Aku nggak punya harapan hidup lagi. Kok bisa Tuhan pilih aku? Roma 5 ayat 6, bahasa Indonesia masa kini bilang, ketika dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Hei teman-teman, justru dalam keadaan tidak berdayamu, percayalah bahwa Tuhan menyediakan suatu rancangan yang besar untuk kehidupanmu. Ketika engkau sedang merasa engkau ini desperate, engkau ini hopeless, engkau ini tidak berdaya, engkau ini kayak merasa, aduh aku nggak punya masa depan lagi. Hei, ini adalah waktu yang tepat, kata firman Tuhan, supaya engkau bisa mengenal Tuhan lebih hebat lagi dari apa yang bisa engkau pikirkan. Lebih luar biasa lagi dari apa yang bisa engkau rasakan. Tuhan punya rancangan bagi engkau. Tuhan punya masa depan bagi engkau. Tuhan punya janjinya atas kehidupanmu. Ketika engkau tidak berdaya, Tuhan datang di waktu yang tepat. Aku bodoh Tuhan, atau mungkin aku nggak punya skill apa-apa. Aku ini orang yang nggak bisa apa-apa, nilaiku jelek, merah semua, aku bodoh, aku bego. Kenapa Tuhan bisa memilih aku? Hei, 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Hari ini mungkin kau merasa bahwa aku ini banyak alasan untuk Tuhan tidak memilih kau. Hey, justru I'm gonna encourage you guys. Tuhan tidak memiliki alasan apapun untuk memilih kau. Tuhan tidak memiliki alasan apapun untuk memilih kau. Tapi ironisnya seringkali kita yang menaruh banyak alasan supaya tidak dipilih oleh Tuhan. Betul apa betul? So come on guys, hey, hari ini kita ubah mindset kita bahwa tidak ada keadaan satupun yang sempurna. Tidak ada keadaan apapun yang bisa supaya Tuhan memilih kita. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah menjagai kita, Tuhan telah mengaruniakan kita anugerah, Tuhan telah mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika tidak berdaya, bahkan ketika kita tidak merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling tidak layak di dunia ini. Kita adalah orang yang bodoh, kita adalah orang yang tidak punya apa-apa. Justru di saat itulah Tuhan memilih kita. Amin. Tuhan tidak memerlukan alasan apapun untuk memilih kita. So, jangan taruh alasan apapun untuk supaya kita tidak dipilih Tuhan. Yang kedua, kenapa kita bisa bilang kita ada karena anugerah Tuhan? Karena kita bebas dari dosa dan segala akibatnya. Amin. Roma 5 ayat 21 bilang, Dia tidak mengenal dosa yang telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dan telah menanggung dosa kita. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang menuju maut. Karena Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia yang berujung maut, Dia yang mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Padahal seharusnya kita yang mati, tapi Tuhan Yesus mati untuk kita. Betapa luar biasanya. Hari ini kita harus bilang kita ada dalam anugerah Tuhan karena kita telah bebas dari dosa. Dan bukan hanya itu, saya juga mau bilang bahwa kita telah bebas dari akibat dosa. Teman-teman tahu akibat dosa yang paling sering dirasakan oleh manusia? Akibat dosa yang paling biasa itu adalah rasa malu. Rasa di mana engkau ini adalah orang yang paling hina di dunia ini. Kau ini adalah orang yang paling bersalah di dunia ini. Kau ini adalah orang yang paling tidak layak. Kau adalah orang yang paling tidak cocok. Oh, aku nggak cocok di gereja. Aku nggak cocok di pelayanan. Udahlah, aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang nggak layak. Hey, guys. Betul, kita ini orang yang nggak layak. Tapi justru Tuhan layakkan setiap kita. Justru Tuhan anugerahi setiap kita. Kalau ini kau merasa malu, kau merasa bersalah, justru itu adalah langkah awal yang tepat. Supaya engkau membuka hatimu untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Tapi kalau itu menghambat engkau supaya bisa maju lebih lagi, saya rasa engkau sedang mencari alasan untuk tidak dipilih Tuhan. Hari ini sekali lagi saya mau confirm, tidak ada alasan untuk Tuhan bisa memilih kita. Tidak ada alasan supaya untuk Tuhan tidak memilih kita. So, jangan cari-cari alasan supaya untuk tidak dipilih Tuhan.
Come on guys, kita sama-sama masuk ke dalam rancangan Tuhan. Kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Kita masuk ke dalam pimpinan Tuhan. Kita masuk ke dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya sama-sama kita melihat hidup kita jauh lebih hebat dari apa yang bisa kita pikirkan. Saulus, kalau dia merasa malu karena dosanya, mungkin dia nggak akan bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa sesuai dengan rencana Tuhan. Dan mungkin bahkan kita nggak akan kenal dia sebagai rasul yang sangat luar biasa. Sebagai orang yang menyebarkan agama Kristen yang begitu luar biasa. Kalau mungkin Saulus malu, aduh Tuhan, ngapain Engkau pilih aku? Aku ini orang yang membunuh orang Kristen. Tapi Engkau memilih aku supaya untuk menyebarkan agama Kristen. Tuhan, apa yang sedang Tuhan pikirkan dalam kehidupan aku? Tapi Paulus nggak bilang gitu. Dia bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan. Aku mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Hari ini, kalau engkau di posisi yang sama, hari ini, mungkin kau merasa malu. Mungkin kau merasa bersalah. Mungkin kau merasa, oh aku ini orang paling hina. Aku orang yang merasa paling gak cocok. Hey, itu justru langkah yang tepat, langkah awal yang tepat, supaya engkau bisa bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hari ini teman-teman, maukah engkau membuka hatimu? Mungkin hari ini adalah kau merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat. Kau merasa bahwa, oh Tuhan, kayaknya Tuhan berbicara banyak sama aku hari ini. Kayaknya itu aku deh yang dibicarakan oleh Ko Kenneth. Kayaknya itu aku banget deh. Atau mungkin teman-teman hari ini baru ibadah pertama kali sejak masa online. Hey guys, no pressure to you, no judge to you. Kita nggak menghakimi engkau, tapi hey, come on, justru ini adalah kesempatan, undangan kepada teman-teman semua, supaya engkau membuka hatimu, supaya engkau bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So guys, come on, jangan merasa bahwa ini engkau adalah orang yang paling bersalah di dunia ini. Justru Tuhan mati ketika kita sedang tidak berdaya. Justru Tuhan mati ketika kita sedang merasa berdosa, merasa bersalah-bersalahnya. Hey guys, come on, sama-sama kita buka hati kita hari ini. Kita buka hati kita buka pikiran kita untuk kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. I challenge you guys, can you say this to me? Can you say this with me? Aku ada hari ini karena anugerah Tuhan. Sama-sama pejamkan matamu, bilang, aku ada hari ini karena anugerah Tuhan. Bilang sekali lagi, aku ada hari ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Aku yakin teman-teman merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa sekarang. Merasakan bahwa engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Merasa cinta Tuhan ada dalam kehidupanmu hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, pejamkan matamu. Mari sama-sama menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa yang seperti Engkau. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu artinya Tuhan, kami menerima Engkau untuk masuk ke dalam kehidupan kami dan menjadi penguasa dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup dalam anugerah Tuhan adalah hal yang paling indah yang pernah kami bisa rasakan. Kami bersyukur Tuhan punya anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Firman mengatakan bahwa ketika kami datang dan bertobat kepada Engkau, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil dan akan memaafkan dosa kami. Hari ini kami minta ampun Tuhan kepada Engkau. Sucikan dengan darah Kristus, ampuni segala dosa kami. Dan kami membuka hati kami untuk Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Hey, God bless you guys.